Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan praktikum mandiri mengenai tutorial mengerjakan rapid miner, yaitu dari modul 8 dan modul 11. Eh, Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fauzan Seti Ananto dengan NIM 19030151105 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fahri Zaini dengan NIM 1903030151128. Oke, baik. Langsung kita masuk ke modul 8 yaitu membuat dan menghilangkan atribut. Langkah yang pertama yaitu kita memilih dulu di sini datasetnya. Di sini kita memilih dataset transaction, lalu yang berikutnya adalah produk. Nah, ada transaction dan produk. Lalu yang berikutnya kita menambahkan operator join. Kita cari di sini operator join. Sudah kita masukkan ke dalam proses. Lalu berikutnya jika sudah kita hubungkan produk ini ke dan transaction ini ke right. Lalu jika sudah kita pilih parameter dari join ini, kita klik join, lalu di sini ada parameter. Lalu di sini join type-nya kita ganti menjadi inner, sudah inner, lalu ini tidak di checklist, lalu yang berikutnya itu edit list. Nah, pada edit list ini di left key atributnya kita ganti menjadi produk ID, di right key-nya kita ubah menjadi produk ID juga. Lalu jika sudah kita apply. Lalu yang berikutnya jika sudah kita tambahkan operator baru yaitu operator generate attribute. Kita cari generate. Nah, di sini ada generate attribute. Kita masukkan ke dalam proses. Lalu jika sudah kita hubungkan dari atribut join ini ke generated attribute. Nah, lalu jika jika sudah pada atribut pada generate atribut ini kita lihat parameternya di sini ada edit list. Kita klik edit listnya. Lalu pada atribut name-nya ini kita tulis total. Lalu pada functionnya ini, function expression ini kita klik amount, lalu bintang, price. Nanti akan seperti ini. Jika sudah kita bisa apply. Lalu jika sudah kita di sini menambahkan operator baru, yaitu select attribute. Kita cari di sini select attribute. Nah, di sini ada select attribute, kita masukkan ke dalam proses. Jika sudah, kita bisa menghubungkan operator dari generate attribute ini ke select attribute. Jika sudah kita gabungkan pada operator select attribute, kita klik lalu di sini muncul parameter seperti biasa. Atribut filter type-nya di operator ini kita ganti menjadi subset. Jika sudah kita ganti jadi subset, atributnya keluar lalu kita pilih select attribute. Nah, pada select attribute ini di sini ada customer ID, product name, dan total. Nah, ketiga data tersebut kita pindah ke select attribute. Pertama customer ID, yang kedua product name, yang ketiga total. Jika sudah, kita bisa apply. Setelah di apply, kita bisa langsung jalankan prosesnya atau kita run. Oke, nah, terutama kita hubungkan dulu ini select atributnya ke res. Oke, jika sudah data dari example set select attributes-nya bisa kita lihat di sini. Oke, lalu berikutnya kita lanjut ke modul 9. Nah, pada modul 9 ini kita belajar untuk mengubah tipe dan role dari atribut. Langkah yang pertama di sini di data sampel kita pilih Titanic. Lalu jika sudah kita pilih Titanic, di sini di out ini kita bisa
lihat ada retrieve metadata data table dari Titanic ini. Di sini ada role dan ada type. Nah, lalu jika sudah, berikutnya kita tambahkan di sini adalah operator discretize by binding. Nah, ada di sini discretize by binding, kita masukkan ke dalam proses. Lalu jika sudah kita hubungkan, pada operator discretize ini ada atribut filter. Nah, atribut filter ini kita ubah menjadi single. Lalu pada atribut ini kita ubah menjadi age. Nah, jika sudah, number of beans-nya kita ganti misalnya jadi 3. Lalu jika sudah, kita tambahkan lagi operator yang baru, yaitu set role. Nah, di sini ada set role, kita masukkan ke dalam proses. Jika sudah, jangan lupa kita hubungkan discretize operator yang di sebelahnya ke operator yang baru, yaitu set role. Jika sudah, pada operator set role ini bisa kita lihat lagi di parameter atribut name-nya kita ganti, yaitu menjadi survive. Jadi survive, lalu target role-nya kita ubah menjadi label. Oke, jika sudah, kita bisa menjalankan proses dan memeriksa hasil dari proses ini. Jangan lupa kita hubungkan ini ke REST. Nah, oke, pada table data statistik ini bisa kita lihat data dari yang survive lalu dengan range umur dari penumpang dari Titanic ini. Oke, berikutnya untuk modul 10 dan 11 akan dilanjutkan oleh rekan saya Fariza ini. Oke, di sini kita bagian modul 10 itu cara membuat model prediction dengan decision tree. Nah, yang pertama itu mengambil data Titanic. Nah, yang pertama, seret data Titanic ke dalam jendela proses. Selanjutnya, tambahkan set role. Hubungkan dan konfigurasikan seperti yang sudah kita lakukan pada tutorial sebelumnya. Ubah opsi atribut menjadi survive. Selanjutnya, ubah opsi target role menjadi label. Selanjutnya, langkah kedua, menghapus atribut yang tidak diperlukan. Tambahkan operator select atribut ke proses dan hubungkan. Selanjutnya, atur atribut filter type ke subset. Selanjutnya, klik select atribut. Selanjutnya, klik select atribut. Terus langkah ketiga, membangun model pohon keputusan. Seret pada operator decision tree, hubungkan inputnya dan hubungkan port outputnya mode ke port REST. Selanjutnya, jalankan prosesnya. Terus dihubungkan ke port REST. Nah, habis itu langsung dijalankan prosesnya. Nah, di sini hal yang menarik untuk dilihat bahwa bagi penumpang wanita serta besar kecilnya ukuran keluarga memegang peranan lebih penting dibandingkan faktor kelas penumpang. Tetapi perilaku ini tidak bisa dideteksi oleh penumpang pria. Secara umum, pria memiliki kemungkinan lebih rendah untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas modul ke-11, yaitu tentang mengatasi atribut yang hilang. Nah, yang pertama, mempersiapkan data. Tarik data Titanic ke dalam proses.
Selanjutnya, arahkan kursor mouse ke port out dan tunggu sampai tooltip menampilkan data meta. Nah, selanjutnya tekan F3 saat tooltip ditampilkan. Sekarang berubah menjadi jendela dan Anda dapat menggulir ke bawah untuk melihat informasi tentang semua kolom. Periksa kolom dengan nilai yang hilang. Ada 5 atribut dengan nilai yang hilang, yaitu age, passenger, fare, cabin, port of embarkation, and lifeboat. Cabin and lifeboat memiliki nilai yang paling hilang. Langkah kedua yaitu hapus atribut yang terlalu banyak hilang. Tambahkan operator baru, select atribut. Selanjutnya, sambungkan operator baru ke operator retrieve dan output ke port hasil res di sebelah kanan. Lalu di parameter, ubah tipe filter atribut menjadi subset dan pilih semua atribut terkecuali cabin dan lifeboat. Ini berarti keduanya akan dilepas oleh operator. Selanjutnya, jalankan prosesnya, klik pada tab statistik dan periksa atribut mana dengan nilai yang hilang yang tersisa. Nah, selanjutnya mengganti nilai yang hilang. Yang pertama, cari operator replace missing values dan menambahkan ke proses. Kita dapat menyatukannya pada jalur koneksi antara select atribut dan portrace. Gerakan pointer mouse sampai hubungkan di highlight atau sorot sebelum kita menambahkan operator baru. Selanjutnya, pada parameter dari operator ini, gunakan satu untuk jenis file filter atribut dan pilih age of atribut. Terus selanjutnya jalankan proses lagi. Nah, di sini kita melihat tab statistik bahwa hanya beberapa sampel dengan nilai yang hilang yang tersisa. Ketika kita menjalankan proses ini, nilai pada atribut age yang hilang telah diganti dengan nilai rata-rata dari age. Cara ini adalah teknik umum untuk menangani banyak nilai yang hilang pada sebuah atribut karena hanya ada sedikit nilai yang hilang. Kita dapat menyaring sampel ini dengan aman dari dataset. Nah, selanjutnya menghapus sampel dengan nilai yang hilang. Pertama, cari filter example dan drop pada jalur koneksi ke port result, atau kita bisa menghubungkan operator secara manual. Selanjutnya, perhatikan link di bawah ini, panel parameter yang menunjukkan atau menyembunyikan parameter lanjutan. Klik pada show advanced parameter untuk menampilkan semua parameter operator. Tiga, parameter baru akan muncul. Atur kondisi kelas ke no_missing_attribute. Selanjutnya jalankan prosesnya lagi. Nah, di sini contoh tabel statistiknya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.